Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini secara virtual untuk meningkatkan wawasan kita terkait sirah nabawiyah. Karena memang eh, sejarah ini menjadi hal yang sebenarnya sangat penting sekali untuk dipelajari agar kita tahu bagaimana kondisi perjuangan orang-orang zaman dulu sebagai inspirasi bagi kita untuk di masa mendatang. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan diri, nama saya Wasil Tanjung. Nanti bisa dibuka Instagramnya Wasil Tanjung, silakan boleh di follow. Kalau aktivitas sehari-hari sebagai seorang guru fisika sebenarnya ya. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini aktif dalam mengembangkan atau mengkampanyekan atau mensiarkan sejarah Islam atau sejarah sirah nabawiyah. Jadi dari tahun 2021 ya sampai sekarang. Nah, sebenarnya sudah lama juga sebelumnya, tapi mulai itu 2021 dan alhamdulillah di tahun 2021 itu terpilih sebagai pemuda pelopor Provinsi Jambi bidang pendidikan. Nah, itu mengapa bisa terpilih karena rutin menyampaikan sirah nabawiyah kepada para pemuda di Jambi. Nah, mungkin di sini mungkin ada kebanyakan dari Padang ya. Nah, mungkin sesekali eh, bisa lintas seperti ini keren ini ya, biar bisa kita dapat inspirasi-inspirasi lain dari narasumber yang mungkin lintas daerah. Oke, teman-teman semua, pada malam ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih perjuangan Rasulullah SAW, ibroh yang bisa kita dapatkan dan itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam rangka untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari yang saat ini mungkin sebagai seorang aktivis organisasi. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwasanya eh, kenapa pentingnya sejarah? Karena kita lihat dalam Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran, kalau kita baca artinya ya, nah mungkin juga teman-teman semua di sini, kita kalau dalam memahami Al-Quran, alangkah baiknya juga kita juga mengimbangi dengan membaca atau menelaah, memahami terjemahan Al-Quran. Jadi tidak hanya Al-Quran yang dalam bentuk teks bahasa Arab saja, tapi juga yang berupa terjemahan. Karena disitulah kita sebenarnya bisa paham tentang isi Al-Quran. Dan kalau teman-teman lihat di terjemahan Al-Quran itu, kita akan banyak sekali menemukan kisah di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi Allah menjadikan metode berkisah atau menyampaikan sejarah itu salah satu cara untuk menyampaikan Islam, untuk menguatkan iman, ketakwaan para sahabat di zaman dulu. Nah, dan bahkan ada riwayat yang mengatakan 1/3 dari isi Al-Quran itu adalah kisah. Nah, maka ini kan menarik ya. Berarti kalau kita bagi Al-Quran itu 1/3, maka isinya adalah kisah. Lantas, kenapa tidak kita gunakan metode ini dalam rangka untuk menjalankan aktivitas kita berdakwah di kampus kita masing-masing? Ya, dan bahkan ada lagi riwayat yang lain, memang banyak nih riwayatnya. Salah satu riwayatnya gini, kita waktu di sekolah dulu, kita kan pernah ya dengar kalau ditanya berapa sih jumlah ayat Al-Quran, gitu kan? Maka jawaban kita yang paling kita ingat itulah 6.666 ayat. Saya baru tahu ternyata ketika dihitung jumlah ayatnya tidak sebanyak itu. Nanti kalian hitung sendiri, ya. Saya waktu MTS dulu saya disuruh ngitung sama guru. Ternyata memang nggak sampai segitu ayatnya. Jumlah ayat Al-Quran itu kalau kalian hitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu jumlahnya hanya 6.236. Lantas kenapa kita mengatakan 6.666 ayat? Banyak pendapat. Nah, saya menyampaikan salah satu pendapat saja. Salah satu pendapat yang pertama yang cukup mengejutkan tentang sejarah ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu 6.000 ayatnya itu menceritakan tentang kisah. Saya ulangi, ayat Al-Quran 6.000 ayatnya itu menceritakan tentang kisah. 600 ayat itu menceritakan tentang kemahakuasaan Allah, kekuasaan Allah lah. 60 ayat menceritakan tentang hubungan antar manusia. Ya. 6 ayat menceritakan tentang hukum. Nah, 6.000 ayat loh. Itulah kenapa kita mengatakan 6.666. Abdullah bin Abbas tidak mengatakan jumlahnya. Beliau hanya mengatakan 6.000 itu tentang kisah, 600 tentang
kemahakuasaan Allah, 60 tentang hubungan antara manusia, dan 6 ayat itu tentang hukum. Nah, sementara kita langsung menjumlahkan 6.666 ayat. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat yang lain. Nah, oke, satu pendapatnya saja kita bisa menyimpulkan bahwasanya wah, 6.000 ayat loh menceritakan tentang kisah. Artinya, kalau kita dibacakan kisah, kalau kita dibacakan sirah nabawiyah, kita yang membaca atau kita mendengarkan orang membaca, itu bisa menjadi kita semakin termotivasi untuk menjalankan aktivitas Islam atau memperjuangkan agama Islam. Kenapa? Kalau kita baca sirah nabawiyah itu, ketika Rasulullah itu down, ketika para sahabat itu kurang semangat, maka turun ayat menceritakan tentang Nabi Yusuf, ya. Ah, kamu mah nggak seberapa nih. Coba lihat Nabi Yusuf. Dari awal dia dimasukkan ke dalam sumur dari kecil, kemudian nanti tiba-tiba eh, berubah dan seterusnya, dan nanti dia bisa menjadi raja itu. Nah, itu. Jadi diceritakan bahwasanya perjuangan Nabi Musa itu seperti itu. Nah, masa kalian eh, belum disiksa gitu kan? Oh, belum disiksa tapi sudah ngeluh saja. Padahal Nabi Musa Nabi Yusuf itu begitu banyak cobaannya. Nah, diceritakan tentang kisah. Lalu ceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh gimana? Dia sakit, penyakitnya banyak, sudah membusuk, bahkan banyak anak-anaknya yang sudah meninggal, ladang-ladangnya itu sudah tidak bisa lagi tumbuh, istrinya pun juga tidak mau lagi sama dia, tapi dia tetap mau menjaga keimanannya. Nah, sehingga semangat lagi kaum muslimin. Nah, gitu teman-teman semua. Makanya ini pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, karena sirah atau sejarah itu menjadi metode yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan keimanan para sahabat terdahulu, meningkatkan motivasi para sahabat terdahulu untuk berjuang dalam rangka untuk menjaga Islam atau untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, itu. Jadi pentingnya kita belajar sejarah, ya. Dan sekarang kajian yang paling banyak justru bukan kajian sirah gitu. Padahal sirah dalam Al-Qur'an itu paling banyak jumlahnya. Nah, maka dengan kalian mengadakan agenda pada hari ini, nah ini tentu bisa menjadi mungkin membuka keran lah, membuka cakrawala berpikir, wah ternyata penting juga, ya. Karena di zaman sekarang luar biasa, banyak orang yang mengenal tokoh-tokoh yang sedang viral di TikTok, sedang viral di bioskop, ya, Avenger, ya, kemudian Iron Man dan sebagainya, kita tahu. Tapi kalau ditanya, coba sebutkan 10 nama sahabat Rasulullah SAW, mungkin kita tidak banyak yang tahu. Sangat miris sekali. Kita mengatakan kita adalah aktivis dakwah, kita adalah kaum muslimin, pemuda Islam, bangga dengan Islam. Nyebut nama sahabat Nabi aja nggak kenal itu. Nggak malu kah kita? Nah, maka oleh itu teman-teman semua, yuk kita pelajari sirah nabawiyah, ya. Nah, baik. Sekarang kita ambil ibroh, apa sih yang kita dapat petik dari perjalanan Rasulullah SAW itu selama berdakwah 23 tahun, ya. Kalau di Jambi, saya bikin agenda itu setiap pekan itu sekali. Itu di masjid-masjid. Tapi saya pernah juga, saya punya komunitas namanya Ruang Siroh. Kami bahas sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW itu awalnya 3 bulan. Tapi ternyata lama-lama itu orang semakin sedikit yang ikut. Oke, saya singkat menjadi 10 pertemuan. Jadi 10 kali pertemuan, 10 minggu 10 hari kami selesaikan dalam waktu 10 hari itu bagaimana Rasul itu lahir sampai beliau wafat. Nah, tentu akan sangat banyak hal-hal yang tidak kita ceritakan karena waktunya sangat terbatas sekali. Nah, malam ini saya akan menceritakan sampai 1 jam ke depan barangkali, ya. 23 tahun kehidupan Rasul itu dalam waktu 1 jam. Nah, jadi saya akan mencoba untuk menyaring ya hal-hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, khususnya kita yang saat ini hadir itu saya rasa kalian adalah orang-orang yang aktif di dalam aktivitas dakwah di kampus kalian masing-masing. Maka saya akan mengambil sudut pandang yang hanya fokus di dalam rangka untuk menyemangati kalian, dalam rangka untuk mengembangkan Islam di kampus kalian masing-masing. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita analisis ke belakang. Ya. Kalau kita baca sejarah itu Rasulullah SAW sebelum beliau diamanahkan menjadi seorang nabi, sebelum beliau diamanahkan menjadi seorang rasul, beliau sudah memiliki yang namanya personal branding yang bagus. Ya. Jadi kalau kalian baca sejarah itu, Nabi Muhammad itu nggak ada orang itu mencaci beliau sebelum beliau dekat jadi nabi. Tidak ada. Orang sangat mengagumi Rasulullah SAW.
Bahkan orang-orang Yahudi itu menitipkan alat perlengkapan mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya kita lihat ketika Rasulullah berusia 35 tahun, pada waktu itu di Mekah terjadi banjir. Pada waktu banjir itu, maka Ka'bah itu hancur, roboh lah. Terjadi perselisihan di situ ketika orang berebut untuk mengangkat kembali Hajar Aswad yang sudah jatuh ke tempatnya semula. Maka pada waktu itu orang-orang dari berbagai kabilah itu berebutan. Oh ini kami yang berhak, oh kami yang berhak, kami yang berhak. Mereka tidak mau mengalah. Maka sampai beberapa waktu mereka tidak mau mengalah, akhirnya dapatlah sebuah kesepakatan. Apa kesepakatan itu? Oke, sekarang kita sepakati saja. Bagaimana kalau orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini, dialah yang akan mengangkat batu itu ke dalam tempatnya. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Akhirnya apa? Dicari-cari, dan ternyata dialah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu belum menjadi nabi. Dan ketika orang sudah tahu siapa yang pertama kali, oh Muhammad, maka beberapa kabilah mengatakan, wah kalau Muhammad mah kami percaya saja karena selama ini dia selalu berbuat baik. Ya Muhammad itu selalu berbuat jujur, dia tidak pernah berbohong kepada kita. Ya Muhammad itu dia saling menjaga silaturahim kepada kita. Ya Muhammad itu suka sekali membantu kita, menolong kita, membela orang yang lemah. Rasulullah punya personal brand yang bagus. Ya. Sehingga apa? Ketika Rasulullah itu mengangkat batu Hajar Aswad itu, bahkan Rasulullah menunjukkan sikap yang keren lagi, beliau taruhkan batu Hajar Aswad itu, ya Hajar Aswad itu di atas kain, dan semua kabilah memegang setiap kain itu dan diangkat bersama-sama. Orang semakin kagum dengan Rasulullah SAW. Nah, coba beliau seperti ini, dipandang di Mekah sebagai orang yang keren. Orang banyak yang ingin seperti Rasulullah itu. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki personal branding. Nah, ini poin pertama yang saya sampaikan. Ketika kalian yang sekarang aktif di organisasi kalian ketika di kampus, bangun personal branding kalian itu. Citra diri kalian itu dibangun sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jangan sampai ada kesalahan dalam diri kalian. Minimkan kesalahan kalian, zerokan kesalahan kalian. Biar kalian punya apa? Punya yang namanya personal brand yang bagus. Ya. Rasulullah seperti itu. Dan meskipun Rasulullah itu sudah dicap sebagai orang yang paling baik, bahkan dapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu dapat dipercaya. Kalau kita sudah dapat gelar Al-Amin, apa lagi kita kejar coba? Nah, kita mau jadi presiden, orang udah percaya sama kita. Siapa jadi presiden? Oh itu si A. Oh wajarlah, tidak apa-apa, saya setuju. Kenapa? Dia Al-Amin, dapat dipercaya. Tolong pinjam duit dong. Siapa pinjam duit? Tuh si A. Oh si A mah dia mah orang dapat dipercaya, dipinjamin duit sama kita. Boleh enggak saya bayarnya nanti saja, mengutang nih. Oh, siapa dia? Dia itu tuh. Oh iya, dia tuh selama ini dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah sebuah tingkatan sosial paling tinggi. Jadi sebuah buku motivasi itu mengatakan, kalau orang sudah dapat gelar dapat dipercaya, itu adalah tingkatan sosial paling tinggi di kehidupan ini. Maka kejar gimana caranya agar kalian tuh dapat dipercaya. Baik dari sisi kualitas, profesionalitas, akhlak, dan lain sebagainya. Itu poin pertama. Tapi apakah dengan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, nanti kita aktivitas dakwah kita akan biasa-biasa akan menjadi bebas, akan menjadi lebih mulus? Bisa dikatakan lebih mulus, bisa. Tapi Rasulullah membuktikan ketika beliau menjadi Rasul, ya, diceritakan pada saat Rasul itu pertama kali berdakwah secara terang-terangan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka beliau kumpulkan orang-orang kafir Quraisy itu. Beliau pergi ke Ka'bah, ada sebuah bukit yang sedikit tidak terlalu tinggi, beliau berdiri di atas itu. Lalu beliau mengatakan, "Hai orang Mekah, kumpul. Hai orang Mekah, kumpul." Kumpul orang Mekah itu. Lalu ditanya, "Wahai orang Mekah, kalau seandainya aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang menyerang kalian, kalian percaya nggak?" Maka orang-orang mengatakan, "Iya, kami percaya, wahai Muhammad, karena selama ini engkau itu nggak pernah bohong." "Oh iya Muhammad, kami percaya karena selama ini engkau selalu berbuat baik kepada kami." "Iya Muhammad, selama ini engkau selalu berkata jujur, kamu nggak pernah bohong." Maka Rasulullah merasakan, wah ini peluang nih. Bakal banyak yang masuk Islam nih pada hari ini. Maka Rasulullah menggantikan pertanyaannya. "Wahai orang-orang Mekah, sesungguhnya aku diamanahkan oleh Tuhan alam semesta ini yang menciptakan dunia dan seisinya. Menciptakan langit, bumi, tanah,
air, lautan, dan semuanya termasuk kita sendiri itu diciptakan sama Allah yang ini. Bukanlah Tuhan yang selama ini kalian sembah. Maka oleh karena itu saya diamanahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada kalian bahwasanya Tuhan yang disembah harusnya bukanlah patung, bukanlah berhala, bukanlah matahari, bukanlah api dan lain sebagainya, tapi Tuhan yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan itu, padahal beliau ini dapat gelar amin ya. Apa yang beliau alami? Orang-orang Mekah mengatakan Muhammad sudah mulai gila. Muhammad pembohong. Muhammad tukang sihir. Dan lain sebagainya. Sudah punya personal brand aja. Sulit mau berdakwah. Lah kita. Memang kita punya apa? Ya. Saya nggak tahu nih. Jangan-jangan nama kalian di Google tuh nggak ada gitu. Karena kita tidak punya personal brand. Di Instagram nyari mungkin nama kalian sulit begitu. Orang nggak kenal kita barangkali. Kita tidak punya personal brand. Nah, maka teman-teman semua, nggak punya personal brand aja sulit mau berdakwah, mau mengaktifkan Islam ini, apalagi kita nggak punya. Nah, ini jadi poin pertama yang saya sampaikan. Bahwasanya kalau kita ingin menjadi orang yang ingin menolong agama Allah, bangun personal brand itu. Itu poin pertama, yaitu bangun personal brand. Poin yang kedua, ya, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pelajaran sirah ini. Kita runtut ya, ini dari Rasulullah belum menjadi nabi. Nah, sekarang ketika Rasulullah mau menjadi nabi, apa yang peristiwa yang terjadi? Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama itu di Gua Hira. Di Gua Hiro lah ya. Di Gua Hiro. Di Jabal Nur atau Bukit Nur. Maka pada waktu itu, pertanyaannya gini. Kenapa Rasulullah itu sering ke Gua Hira pada waktu itu? Kita tahu Rasulullah itu mendapat wahyu ke Gua Hira. Pertanyaan kenapa mesti ke Gua Hira? Kenapa nggak di kasur aja? Di rumah, di ruang tamu, di lapangan, di Ka'bah. Kenapa mesti ke Gua Hira? Karena dalam sejarah dicatat bahwasanya Rasulullah SAW itu di masa-masa itu ketika Rasulullah hampir berusia 40 tahun, beliau seringkali mengeluh, gelisah dengan kondisi umat yang saat itu sangat kacau sekali. Mereka berjualan tidak lagi jujur. Mereka seringkali menyakiti sahabat yang lain. Mereka seringkali membunuh orang lain ketika mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka seringkali membohongi, mencurangi, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, beliau gelisah. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bermula dari kegelisahan. Makanya Rasulullah, karena gelisah itu, beliau sering ke Gua Hira untuk merenungkan, mencari solusi. Merenungkan kira-kira apa solusi terbaik yang bisa beliau lakukan pada saat itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apakah kalian yang ada pada kesempatan kali ini merasa gelisah dengan kondisi yang ada saat ini? Kalau kita tidak merasa gelisah, biasa-biasa saja. Kita melihat, oh, kaum muslimin dijajah tuh di Israel, di Palestina. Biasa saja, nggak ada gelisah dalam hati kita. Wah, kita tidak bisa jadi orang besar. Kalau kalian baca tokoh-tokoh, kisah-kisah tokoh zaman dulu, mereka besar tuh dimulai dari kegelisahan. Mereka gelisah. Rasulullah SAW seperti itu. Sebelum beliau diamanahkan menjadi nabi, beliau gelisah dengan kondisi yang ada. Dan saya katakan tadi, orang-orang yang gelisah dengan kondisi yang ada, itulah yang nanti akan menjadi orang-orang yang besar. Misalnya gini, contoh aja. Kenapa orang mau jadi pejabat? Mereka mengatakan, kami melihat lingkungan kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, maka kami akan menjadi bupati di daerah sini, kami akan mengubah. Kami akan menjadi gubernur di daerah sini, kami akan mengubah. Kenapa? Gelisah. Nah, sekarang kita mengaku, mencap diri kita aktivis dakwah. Orang yang menolong agama Allah. Pertanyaannya, apakah kita gelisah dengan kondisi umat Islam saat ini? Kalau kita gelisah, bagus. Berarti kita tidak termasuk orang yang imannya lemah. Karena dalam hadis disebutkan, ketika seseorang melihat sebuah kemaksiatan, maka dia harus ubah dengan tangannya. Dengan aksi, dengan gerakan. Kalau tidak sanggup,
maka dengan lisannya. Kalau nggak sanggup juga, cukuplah dengan hatinya saja, tapi itulah yang selemah-lemahnya iman. Nah, sekarang, apa gerakan kalian untuk Islam? Apa kontribusi kalian untuk Islam? Oh, kami sholat, Bang. Kami berpuasa, Bang. Kami zakat, Bang. Kami sering sholat sunnah, Bang. Kami sering puasa sunnah, Bang. Itu bukan kontribusi untuk Islam. Itu untuk diri sendiri. Jangan mengecap. Yang namanya kontribusi untuk Islam itu yang dirasakan, yang merasakannya adalah umat Islam secara keseluruhan. Nah, inilah kenapa banyak orang yang mungkin belum mau masuk ke organisasi Islam, berjuang bersama kalian, karena mereka belum tahu bahwasanya Islam itu sangat bermasalah dan mereka tuh belum ada rasa gelisah dengan kondisi yang ada. Maka silakan tanamkan rasa kegelisahan di kalangan anak-anak muda Islam saat ini. Bikin mereka gelisah, bikin mereka gelisah. Mereka tidak mau berkontribusi karena apa? Karena mereka belum gelisah. Yuk, munculkan kegelisahan-kegelisahan Islam itu saat ini. Nah, dan kembali kepada yang tadi, Rasulullah itu gelisah. Dan akhirnya apa? Nanti tepat ketika Nabi berusia 40 tahun di bulan Ramadan, maka datanglah malaikat Jibril di Gua Hira itu langsung menyampaikan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dapat amanah. Ya. Dan itu baru menang pemilunya. Wah, baru diamanahkan. Belum ada SK-nya, belum ada surat tugas. Nah, ya, karena ketika Quran surah Allah itu 1 sampai 5 itu turun, beliau tidak berdakwah. Itu saja yang beliau bacakan karena belum ada turun ayat berikutnya. Ayat berikutnya turun adalah Quran surat Al-Mudatsir. Ya. Itulah ayat kedua yang langsung memerintahkan Rasulullah SAW untuk bangun dan berilah peringatan, ya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang diam-diam saja, wahai orang yang enak-enakan saja tuh di kampus itu kan. Wahai orang-orang yang sering nongkrong di kafe. Wahai orang-orang yang nonton drama saja tuh. Wahai bangun gitu. Bangun dan berilah peringatan. Nah, ini SK-nya tuh. Baca Quran Surah Mudatsir itu. Artinya baca. Kalau kita yang mungkin selama ini nggak bergerak, baca itu. Ya, ini sebuah perintah. Maka disitulah ketika turun Quran Surah Mudatsir itu, barulah Rasulullah itu bergerak atas kegelisahan yang beliau punya tadi. Tapi bergerak atas bimbingan Allah SWT. Nah, sekarang masalahnya gini lagi. Kita bergerak nih. Ilmu enggak punya. Ilmu enggak punya. Dan enggak mau pula nyari ilmu. Selesai urusannya. Maka al-fahmu itu menjadi landasan awal untuk kita bergerak di bidang apapun itu. Kegelisahan. Coba kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu gelisah dulu. Dulu, ketika kaum muslimin di awal-awal dulu, ketika mereka mau masuk Islam, mereka itu harus menyembunyikan keislamannya. Karena pada awal-awal dulu, 3 tahun di awal, Rasulullah memang memerintahkan mereka untuk menyembunyikan keislaman agar tidak ada yang menghajar mereka. Tapi Rasulullah luar biasa mendidik sahabatnya sehingga sahabat itu menjadi gelisah. Maka banyak orang-orang yang gelisah pada waktu itu. Ya. Misalnya siapa sahabat yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Dialah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan bapak-bapak. Beliau gelisah karena hanya cuman beberapa orang saja yang masuk Islam. Nah, maka pada waktu itu ketika Abu Bakar masuk Islam, maka beliau langsung mengajak sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam. Sehingga kita kenal ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya itu banyak yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau mau bergerak? Gelisah. Ya. Lalu di kalangan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Gelisah anak-anak mudanya cuma sedikit yang gabung sama Islam. Dia bergerak kepada kalangan anak muda. Gerak mencari orang-orang yang mau masuk Islam. Di kalangan emak-emak, Khadijah.
Yang pertama kali masuk Islam. Bergerak di kalangan mak-mak, maju, mencari orang-orang yang bisa menolong agama Allah ini. Agar mereka apa? Gelisah dengan kondisi yang ada. Gelisah lagi-lagi. Di kalangan budak, yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah pun bergerak mencari orang-orang yang mau masuk Islam. Sehingga nanti banyak orang-orang Islam itu, di awal-awal itu dari kalangan budak. Ada Zaid bin Haritsah, ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ada ibundanya Sumayyah, bapaknya Yasir, sama-sama budak, ada Khabbab bin Al-Arat, dan lain sebagainya. Semuanya bergerak. Kenapa mereka bergerak? Gelisah dengan kondisi yang ada. Sehingga ada sebuah kisah Ammar bin Yasir, ketahuan beliau masuk Islam. Sehingga disiksa oleh Abu Jahal. Diikat di sebuah tempat. Ibundanya, ayahnya, dirinya. Diikat di suatu tempat, diperlihatkan sama Abu Jahal. Abu Jahal kepada masyarakat, diperlihatkan. Apakah kalau kalian mau masuk Islam, nih, rasakan ini. Seperti ini kondisinya. Dicambukin. Tas. Cambukin. Maka ia ingin memamerkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dia bisa mengeluarkan Ammar bin Yasir dari agama Islam. Maka dia bilang kepada Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir, keluar kamu dari agama Islam. Maka Ammar bin Yasir kekeh, saya nggak mau. Dicambukin. Tas. Wah, merintih kesakitan. Keluar kamu dari agama Islam. Nggak mau saya. Dicambukin lagi, dipukulin lagi. Lebam wajahnya Ammar bin Yasir itu, banyak cambukan yang beliau dapatkan, berbekas semuanya di tubuhnya. Tapi apa? Dia tidak mau keluar dari agama Islam. Maka pada itu Abu Jahal kesal karena masyarakat yang melihat mengejek, ya Abu Jahal tidak bisa, ya kasihan, tidak bisa. Ya. Geram Abu Jahal, dia ambil tombak lalu langsung menusukkan ke tubuh ibunda Ammar bin Yasir, Sumayyah. Itulah orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Sumayyah, mak-mak. Yang belok kanan tapi ngesen ke kiri. Tapi zaman dulu belum ada motor ya. Sumayyah. Maka Ammar bin Yasir melihat bagaimana ibundanya itu tewas di depan dia sendiri. Menangis dia sampai-sampai dia kehilangan kesadaran. Tapi dipaksa terus keluar dari agama Islam. Tapi apa kata Ammar? Saya nggak mau, saya maunya Islam. Bangga menjadi Islam. Kita bagaimana? Bangga nggak kita menjadi Islam? Atau justru kita kalau bisa tidak ada orang yang tahu kita itu Islam. Nah, ini bahaya. Kita bangga dengan tokoh-tokoh non-Islam. Kita harus jadi orang Islam. Kita yang mensiarkan Islam itu. Nah, itu Ammar bin Yasir bangga di Islam. Tetap tidak mau dia keluar dari agama Islam. Akhirnya apa? Abu Jahal langsung mengambil tombak berikutnya dan ditusukkan kepada Yasir ayahnya. Menangis dia. Tapi tetap apa? Mempertahankan akidahnya. Inilah Ammar bin Yasir. Nah, ini keren-keren zaman dulu itu. Nanti kalau kalian baca sirah Nabawiyah itu luar biasa apa yang mereka lakukan. Tidak hanya itu. Dari kalangan budak juga, Bilal bin Rabah. Ketika beliau tahu orang mengetahui dia masuk Islam, wah, apa yang terjadi? Karena dia budak, kepalanya diikat, lalu disuruh kepada anak-anak bawa dia seperti kambing, bawa di perkotaan, di kota Mekah itu, bawa kemana-mana. Bilal bin Rabah capek merayap, ditarik sama anak-anak, diinjakin, dicambukin, bahkan diletakkan batu yang besar di atas tubuh Bilal bin Rabah. Tetap dia tidak mau keluar dari agama Islam. Nah, ini sahabat. Ya. Gelisah. Kita lihat juga kisah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika beliau masih berusia belasan tahun, beliau masuk Islam. Dapat itu beliau adalah seorang budak. Pada suatu hari, para sahabat itu kumpul di sebuah tempat. Kan waktu itu kan lagi musim dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Maka para sahabat ini ngumpul. Kok lama ya pergerakan kita ya? Tidak ada yang mau masuk Islam ini. Maka ada sahabat mengatakan, ya iyalah, karena yang berani menyampaikan agama Islam itu secara terang-terangan itu cuma Rasulullah SAW.
Kita sembunyi-sembunyi. Nah, jadi gimana? Harus banyak yang menyampaikan Islam itu. Jadi pertanyaan siapa yang mau di kalangan kita ini? Wah, lagi kumpul nih. Diam semuanya. Maka Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Masih anak-anak nih. Mungkin sekitar masih SMA lah. Atau anak STM, SMK lah ya. Anak SMA, anak madrasah aliyah. Angkat tangan. Pak, ya saya saja. Alah, kamu masih kecil. Gak usah, nanti kamu disiksa. Gak apa-apa. Saya gelisah melihat Nabi itu cuma sendirian itu. Udah dah, cari yang lain dulu. Yuk, bapak-bapak. Siapa yang mau? Gak ada yang angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Maka Ibnu Mas'ud angkat tangan lagi. Udahlah bapak, saya aja lah. Ada apa itu? Kamu masih kecil, nanti kamu ditabok. Gak apa-apa. Saya tuh gelisah. Kok Nabi cuma sendirian bergerak itu? Ya udahlah gitu. Akhirnya apa? Ibnu Mas'ud keluar, pergi ke dekat Ka'bah, langsung dia berteriak, membacakan Quran surah Ar-Rahman, dan sampai di ayat tertentu dia udah pingsan. Loh, kok pingsan? Iya, belum selesai Quran surah Ar-Rahman itu dibacakan, langsung dia tuh digebukin, dicambukin, ya, dipukulin, diseret sama warga situ, pingsan Ibnu Mas'ud itu. Maka sahabat tadi yang ngumpul tadi lihat, nah kan tuh disiksa, digotong Ibnu Mas'ud, masih kecil, dibawa. Nunggu dia sadar. Beberapa lama kemudian sadar ya kan. Tuh kan udah dibilang, bapak bilang, jangan, masih kecil kamu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau kalian mau, besok saya mau lagi. Ini, luar biasa sahabat Nabi itu. Kenapa mereka bergerak? Karena gelisah. Ini kita bahasnya gelisah aja dari tadi ini. Ya. Nah, saya pengen kalian tuh punya gerakan di kampus kalian masing-masing. Ada gelisahnya itu. Karena ada juga loh. Namanya ada di SK. Tapi dia tuh nggak gelisah. Dia tuh nggak pernah hadir. Ada acara nggak hadir. Tapi dia nggak gelisah. Nah, ini bahaya ini. Ngaku aktivis dakwah. Ngaku aktivis organisasi. Tapi nggak gelisah. Kawan-kawan nyalin bekerja. Ngangkat kursi. Nyari-nyari infokus. Nyari dana. Kita diam saja. Enak saja duduk-duduk gitu kan. Nggak ada gelisah. Wah, ini parah nih. Nah, ini pelajaran. Ya. Kegelisahan yang lain. Ini gelisah aja terus ya. Ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Mas'un. Utsman bin Mas'un ini adalah sepupu dari seorang tokoh yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini tokoh di Mekah situ. Anaknya Khalid bin Walid namanya. Al-Walid bin Al-Mughirah dia punya sepupu yang namanya Utsman bin Mas'un tadi. Utsman bin Mas'un tadi dia Islam. Nah ini Utsman bin Mas'ud Islam. Tapi beliau ini dilindungi sama pamannya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah bilang, wahai orang Mekah, kalau kalian berani ganggu sepupu saya ini, ya, keponaan lah ibaratnya. Kalau kalian berani ganggu keponaanku ini, kalian akan berhadapan dengan saya. Akhirnya apa? Nggak ada yang berani mengganggu Utsman bin Mas'un. Maka Utsman bin Mas'un leluasa menyampaikan Islam. Karena beliau dilindungi sama Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi kita lihat teman-teman semua. Utsman bin Mas'un ini gelisah melihat Ammar bin Yasir disiksa. Dia, orang tuanya. Dia gelisah melihat Bilal bin Rabah disiksa, dicambuin, diperlakukan seperti hewan. Dia gelisah melihat Ibnu Mas'ud dicambukin, dipukulin, diseret. Ya, gelisah dia. Khabbab bin Al-Arad ditaruh di atas panggangan. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau saya ceritakan banyak lagi yang lain. Gelisah dia. Maka apa? Pergi dia ke tempat pamannya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Utsman bin Mas'un bilang, wahai paman, tolong sampaikan kepada orang Mekah. Umumkan kepada orang Mekah. Bilang bahwasanya engkau tidak lagi melindungiku. Apa kata Al-Walid bin Al-Mughirah? Kalau gitu gimana nanti kalau orang akan menghajar kamu? Ya biarkan saja gitu.
Kenapa? Saya gelisah melihat sahabat-sahabat saya disiksa, sementara saya enak saja dilindungi sama orang kafir. Saya gelisah melihat sahabat-sahabat saya berdakwah, tapi dihajar terus, diberikan ujian terus, sementara saya berdakwah dilindungi sama engkau. Saya gelisah. Oke? Maka Al-Walid bin Al-Mughirah berangkat ke dekat Mekah, dekat Ka'bah, lalu mengumumkan, wahai orang Mekah, aku telah melepaskan ya jaminan keselamatan kepada Utsman bin Maz'un ini. Ya, kata Utsman bin Maz'un ini. Karena yang melindungiku bukan Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi Allah yang melindungiku. Maka dia langsung berdakwah, dia sampaikan Al-Quran, dia berdakwah pada waktu itu juga. Dan dia pun digebukin, dipukulin, dicambukin, bahkan dilempari pakai batu, sehingga salah satu matanya pecah. Dilempari pakai batu. Banyak darah yang keluar. Menangis dia, sakit. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada Utsman bin Maz'un. Dia mengatakan, tuh kan, coba kalau tadi ada paman masih melindungi engkau, kamu tidak akan seperti ini. Tapi apa kata Utsman bin Maz'un? Wahai paman, sesungguhnya mataku yang satu lagi itu iri dengan mata kananku ini, atau mataku yang satu ini yang sudah pecah ini. Karena dia sudah berjuang untuk agama Allah, sedangkan mataku yang sehat ini belum. Wah gitu. Kenapa Utsman bin Maz'un tadi mulai mau bergerak? Karena gelisah. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita tidak merasa gelisah dengan kondisi yang ada saat ini, maka kita belum seorang aktivis yang sejati. Ya, itu. Baik, itu tentang gelisah. Ya, tapi sebelum saya lanjut, ini sampai jam berapa? Melati, nanti khawatir kelamaan. Sampai sudah lewat ya? Oh, oke, baik. Nah, jadi oke. Nah, ini dua saja nih. Ya. Pertama, saya ceritakan bagaimana kita membangun personal branding kita. Membangun bagaimana diri kita tuh sebagai seorang tokoh. Kita dikenal sebagai orang banyak dan jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua apa tadi? Kita harus gelisah dengan kondisi yang ada. Melihat kawan kerja kita enggak gelisah. Sehingga apa? Dimulai dari kegelisahan, kita akan mau bergerak. Maka oleh karena itu, tetaplah kita berusaha dengan cara apapun itu, dan kegelisahannya kita tingkatkan. Saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.